Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini akan dibahas mengenai pembelajaran perencanaan dan pengembangan kurikulum. Tentu ada beberapa poin penting nih yang akan disampaikan, yaitu bagaimana sih prinsip efisiensi, kemudian faktor penunjang efisiensi, dan bagaimana pula implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran. Nah, untuk itu, terus tonton video ini ya. Baik, pada poin pertama saya akan membahas tentang prinsip efisiensi dalam pembelajaran. Maksud di sini yaitu prinsip efisiensi adalah prinsip krusial yang perlu kita perhatikan dalam proses perencanaan dan pengembangan kurikulum. Nah, sehingga nantinya apa yang kita rencanakan sesuai dengan tujuan awal yang ingin kita capai. Efisiensi ini juga perlu memperhatikan waktu, tenaga, peralatan, dan biaya dalam proses pembelajaran. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penunjang efisiensi dalam pembelajaran. Nah, dalam konteks belajar, efisiensi ini mempunyai arti meningkatkan kualitas belajar, penugasan materi belajar, mempersingkat waktu belajar, meningkatkan kemampuan guru, serta mengurangi biaya tanpa mengurangi belajar mengajar. Kemudian, bagi suatu lembaga pendidikan, pengertian efisiensi ini tampaknya mengarah pada efisiensi yang memberikan arti peningkatan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini karena dalam proses belajar mengajar yang mementingkan hubungan peserta didik dan guru yang menjadi pihak yang aktif. Kemudian, dalam faktor penunjang ini terdapat dua faktor yang dimana yang pertama itu ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam, yaitu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani si peserta didik, yang dimana berkaitan dengan fisiologi dan psikologi peserta didik. Nah, maksud dari fisiologi ini yaitu yang berhubungan dengan kondisi fisik si peserta didik. Sedangkan dengan psikologi yaitu yang berkaitan dengan keadaan psikologi seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar ini ialah bisa dengan kecerdasan si peserta didik, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Kemudian ada faktor eksternal, yang dimana faktor dari luar si peserta didik, yaitu berkaitan dengan lingkungan, sarana prasarana, dan materi pembelajaran yang diajarkan. Oke, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Ria Awanisa akan melanjutkan pemaparan dari teman saya yang berjudul Implementasi Efisiensi Prinsip dalam Pembelajaran, yang mana pengembangan program, contohnya perencanaan program tahunan dalam program semester BK akan dirancang pada awal tahun ajaran baru berdasarkan asesmen kebutuhan. Di sini maksudnya adalah setiap ada peserta didik yang baru akan dirancang implementasi atau asesmen yang baru juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang baru tersebut. Poin selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran, di mana materi yang ingin disampaikan itu disajikan dalam bentuk yang lebih menarik. Misal contoh bisa menggunakan video pembelajaran, PPT, poster, atau gambar, sehingga pembelajaran yang diberikan oleh guru menjadi lebih menarik dan peserta didik pun merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran yang diberikan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian ada yang dinamakan dengan evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah proses yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan kurikulum tahunan, semester, dan juga harian itu sesuai dengan program yang sudah dirancang. Nah, untuk BK sendiri, evaluasi itu dilakukan setiap setelah melakukan kegiatan. Sebenarnya apa sih guna dari evaluasi itu? Guna dari evaluasi adalah untuk mengetahui proses belajar peserta didik apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran atau belum. Nah, kemudian untuk mengecek hasil belajar apakah ada kekurangan atau tidak. Nah, bila ada kekurangan maka perlu untuk dicari solusi. Itu adalah guna dari evaluasi.